Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok proyek aplikasi Penggadaian yang beranggotakan Ilham Septian, Atep Septian, dan Muhammad Anggi Rizky Ramadan. Di era globalisasi seperti saat ini, dunia teknologi dan informasi perkembangan sangat pesat, khususnya di dunia komputer. Komputer saat ini merupakan kebutuhan manusia di dalam melakukan berbagai kegiatan. Ditambah dengan adanya teknologi informasi yang semakin berperan di dalam dunia pekerjaan. Salah satu piranti teknologi adalah internet, yaitu sebuah jaringan online global tanpa batas yang menyediakan berjuta jenis informasi. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin modern, banyak orang yang menggunakan fasilitas internet untuk mencapai informasi tentang peminjaman uang online via gadai. Saat ini teknologi informasi banyak menggunakan media internet. Salah satunya yaitu Android. Android merupakan media yang dapat menyampaikan informasi secara cepat, menarik, dan informatif. Melalui Android, suatu perusahaan dapat mempublikasikan sekaligus memberikan layanan kepada para penggadai. Dengan adanya teknologi tersebut, diharapkan dapat membantu konsumen dalam meminjam uang. Salah satunya adalah mendapatkan uang dengan menggadai barang dengan mudah. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana cara membuat aplikasi penggadaian yang terkomputerisasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Kemampuan komponen dan batasan sistem. Yang pertama adalah kemampuan komponen. Proyek ini dapat digunakan secara online dan menggunakan Android sebagai aksesnya, sehingga mempermudah konsumen dalam mengajukan gadai barang. Yang kedua adalah batasan sistem. Aplikasi ini terbatas pada pengolahan informasi mengenai penggadaian, tidak membahas masalah jaringan dan keamanan dari sistem informasi. Untuk membuat program menggunakan bahasa pemrograman Java. Sistem ini hanya dibuat untuk user Android saja. Dan tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana cara kerja dengan desain sistem aplikasi penggadaian. Use case diagram. Use case diagram adalah sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Di sini ada dua entitas. Ada nasabah dengan admin. Yang pertama, nasabah memilih metode pembayaran melalui bank atau angsuran tunai. Verifikasi terhadap admin. Yang kedua, melakukan transaksi pendaftaran kepada admin. Dan yang ketiga, pemberian kelengkapan berkas. Berkas dan verifikasi gadai, melakukan pemeriksaan oleh admin. Selanjutnya, login admin diagram. Use case diagram di mana admin berinteraksi dengan sistem. Di sini admin akan memasukkan username dan password, terus sistem akan merequest kepada database dan database akan memvalidasi terhadap username dan password tersebut. Jika di sistem sudah valid, maka akan masuk ke menu utama. Selanjutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram adalah salah satu dari diagram yang ada pada UML. Diagram ini menggambarkan kolaborasi dinamis antara sebuah objek. Di sini ada administrator
layanan login, cek user, data user, menu utama. Dan yang pertama adalah dari sisi administrator, terus memasukkan user ID dengan password untuk layanan login. Untuk cek user menggunakan username ID dan password. Yang ketiga, data user menggunakan username ID dengan password. Yang keempat adalah validasi di data user. Kemudian akan masuk ke dalam menu utama. Selanjutnya package diagram. Package diagram yaitu sekelompok elemen-elemen model. Sebuah paket dapat berisi elemen-elemen model yang berlainan, termasuk paket-paket untuk menciptakan atau menggambarkan sifat hierarki. Di sini ada pengguna. Pengguna akan memberikan item barang. Terus trans item. Selanjutnya ke pemberitahuan. Dan yang atasnya pengguna akan melakukan pembayaran. Selanjutnya akan menotifikasi pemberitahuannya. Yang terakhir adalah perancangan database. Di sini database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh suatu informasi. Yang pertama ada user database, gadai database dengan admin database. User membutuhkan customer ID dengan name. Kemudian di gadai membutuhkan order ID, customer ID dengan date atau tanggal. Admin ada admin ID, history dengan date. Arsitektur project. Dari arsitektur project ini, user akan menggunakan smartphone Android melalui jaringan internet menuju web server untuk melakukan suatu proses. Terus database akan menampilkan informasi kepada web server yang akan melakukan validasi terhadap web server karena user akan melakukan pengecekan informasi terhadap database melalui web server. Untuk GUI atau Graphic User Interface, di sini yang pertama sign menu, terdapat dua menu yaitu sign up dan sign in, di mana sign in berfungsi untuk pendaftaran untuk pengguna yang belum mempunyai akun, dan yang kedua ada sign in untuk pengguna yang telah memiliki akun. Pada sign up GUI di sini terdapat full name, nama, nick, email, dan password. Untuk sign in GUI, yang telah memiliki akun tinggal memasukkan nama atau email dan dilengkapi dengan password. Untuk home GUI atau beranda di sini memiliki dua menu. Yang pertama adalah ajukan gadai dan yang kedua informasi gadai. Ajukan gadai berfungsi untuk orang yang ingin melakukan pengajuan terhadap pegadaian, dan yang kedua adalah informasi gadai
untuk mengecek informasi barang yang sudah digadai. Pada profil GUI, di sini terdapat email, nick, password, gender, umur, dan telepon. Pada ajukan gadai, di sini terdapat informasi di mana nama barang, jenis, kondisi, tahun, dan kelengkapan yang nanti untuk diajukan. Pada informasi gadai, terdapat informasi kode pembayaran, total tagihan, total yang telah dibayar, sisa tagihan, dan tagihan selanjutnya. Di sini ada dua fitur, di mana fitur pertama bayar per bulan dan yang kedua melunasi semua total tagihan.